Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim ajma'in wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila yang saya hormati Al-Ustaz Habib Zahid Magid, Ustaz Ahmad Saufi Tanzari MAG. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pertama yang bernama Yusmanto, Sekarya, Wali Anwar, dan Anak Isra. Jadi materi pada saat ini adalah tentang tafsir Al-Sya'rawi, karya Al-Sya'rawi. Biografi Mufasir Al-Sya'rawi. Nama lengkap Al-Sya'rawi adalah Muhammad bin Mutawalli Al-Sya'rawi Al-Husaini. Beliau lahir pada hari Ahad pada tanggal 17 Rabiul Ats-Tsani tahun 1329 Hijriah, bertepatan dengan 16 April 1911 Masehi di desa Daqadus, Ma'id Ghamir Ad-Dakhiliyah. Tentang nasab atau keturunan beliau, dalam sebuah kitab berjudul Ana min Sulalat Ahlil Bait menyebutkan bahwa beliau merupakan keturunan dari cucu Nabi SAW, yaitu Husain radhiyallahu anhu. Adapun pendidikan beliau resminya diawali dengan menuntut ilmu di Sekolah Dasar Al-Azhar Zakazig pada tahun 1926 Masehi. Setelah memperoleh ijazah di tahun 1932, beliau melanjutkan ke jenjang sekolah menengah di Zakazig dan meraih ijazah sekolah menengah di Al-Azhar pada tahun 1936 Masehi. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar jurusan Bahasa Arab di tahun 1937 Masehi hingga 1941 Masehi. Beliau menghabiskan hidupnya dalam dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar pada beberapa perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah. Di antaranya ada Al-Azhar Tahta, ada Al-Azhar Iskandariyah Zakazig, Universitas Malik Ibnu Abdul Aziz Makkah, Universitas Anjal Arab Saudi, Ummul Qura Makkah, dan lain sebagainya. Selain mengajar, beliau juga mengisi kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti mengisi kegiatan ceramah dai, mengisi pengajian tafsir Al-Quran yang disiarkan secara langsung melalui layar televisi di Mesir dalam acara Nur ala Nur. Selanjutnya, Mesir mulai mengenal nama beliau. Semua masyarakat melihat dan mendengar ceramah keagamaan dan penafsirannya terhadap Al-Quran selama kurang lebih 25 tahun, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 1998. Muhammad Syekh juga dijuluki Lampu Kebenaran. Ini kembali ke pangkuan ilahi dalam usia 87 tahun. Saat pemakamannya, ratusan ribu orang memadati kuburannya di kampung Daqadus. Sebagaimanapun penghormatan terakhir bagi ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah penulisan kitab tafsir Al-Sya'rawi karya Al-Imam Sya'rawi. Sekilas tentang tafsir As-Sya'rawi. Tafsir ini dinamakan tafsir As-Sya'rawi, diambil dari nama penulisnya. Menurut Muhammad Ali Iyazi, judul yang terkenal di karya ini adalah Tafsir Khawatir Al-Asari Haula Al-Quranul Karim. Pada mulanya, tafsir ini hanya diberi nama Khawatir Al-Asari, yang dimaksud sebagai sebuah perenungan khawatir dari diri Sya'rawi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang tentunya
bisa saja benar dan bisa saja salah. Kitab ini merupakan hasil kreasi yang dibuat oleh murid Al-Asy'arawi, yakni Muhammad Asy-Shinrawi, Abad Al-Waris, dan Ad-Dasukidari. Kumpulan pidato-pidato ataupun ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Asy-Sya'rawi. Sementara itu, hadis-hadis yang terdapat di dalam tafsir Asy-Sya'rawi ditakhrij oleh Ahmad Umar Hashim. Dengan demikian, tafsir Asy-Sya'rawi ini merupakan kumpulan-kumpulan hasil pidato ataupun ceramah Asy-Sya'rawi yang kemudian diedit dalam bentuk tulisan buku oleh murid-murid beliau. Sedangkan aliran kalam dan fikihnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penulisan tafsir Al-Sya'rawi karya Al-Sya'rawi dan corak penafsiran tafsir Al-Sya'rawi karya Al-Sya'rawi. Penjelasan pertama tentang metode penafsiran tafsir Asy-Sya'rawi. Apabila diperhatikan penafsiran Asy-Sya'rawi pada kitab tafsirnya, itu di mana ia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan urutan surat dalam mushaf, maka tampaknya ia dikategorikan tafsir yang menggunakan metode tahlili. Namun, apabila dicermati contoh penafsiran Asy-Sya'rawi tentang turunnya Al-Quran pada Quran Surah Al-Imran surah kelima ayat ketiga, ya satu kosakata mazalah dengan mengeksplorasikan ayat-ayat lain yang menggunakan kosakata tersebut. Lalu ia menjelaskan makna kosakata itu secara jelas. Kemudian ia menarik sesuatu konstruksi pada keutuhan makna ayat tersebut. Maka tampaknya ia pun menggunakan metode maudhu'i. Jadi dapat dikatakan bahwa ia memadukan antara metode tahlili dan madli, namun tampaknya secara esensial ia lebih condong kepada metode maudhu'i. Selanjutnya tentang corak penafsiran tafsir Al-Sya'rawi karya Al-Sya'rawi. Berikut beberapa hal yang digunakan Sya'rawi dalam menggunakan penafsirannya, yaitu pertama, etimologi makna kata, kedua, konstruksi bahasa Al-Quran, ketiga, kalimat identik pada Al-Quran, keempat, rekonstruksi ayat dengan ayat. Selanjutnya tentang karakteristik tafsir Al-Sya'rawi karya Al-Sya'rawi dan sistematika penulisan tafsir Al-Sya'rawi karya Al-Sya'rawi akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu karakteristik tafsir Al-Sya'rawi karya Al-Sya'rawi. Berkaitan dengan tafsir Al-Sya'rawi, bila diamati maka dapat dikemukakan bahwa dalam menafsirkan ayat, ia menjelaskan makna suatu kata pada ayat yang ditafsirkan dengan mengeksplorasi ayat-ayat lain yang menggunakan kata tersebut. Untuk memperkuat penafsirannya, terkadang ia mengutip hadis dan syair yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Ia sangat respek pada perkembangan ilmu pengetahuan, makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ia pun menafsirkannya asir ibni, karena ia pula berupaya mengedepankan kemukjizatan Al-Quran. Bila diperhatikan lebih jauh, tampaknya yang paling spesifik adalah ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ia terkadang mengemukakan contoh-contoh rasional untuk lebih memudahkan dalam menangkap atau memahami tafsirannya. Poin selanjutnya, poin ke-7, poin terakhir, yaitu sistematika penulisan dalam tafsir Al-Sya'rawi karya Al-Sya'rawi. Mencermati penafsiran Al-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya itu, maka disusun sistematikanya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada munasabah, yang kedua ada makna dan kandungan surah serta hikmahnya, yang ketiga basmalah dan ayat, dan yang keempat tafsir atau penjelasan ayat. Jadi, secara sistematika, Al-Sya'rawi mengawali dalam tafsirnya dengan menjelaskan munasabah, yaitu menjelaskan hubungan surat yang ayat-ayatnya akan ditafsirkan, itu dengan surat sebelumnya.
Setelah itu, ia menjelaskan makna penamaan suatu surat, yang menjelaskan tentang apa yang terkandung dalam surat tersebut, serta menjelaskan hikmah yang terdapat di dalamnya. Sebelum memasuki penafsiran ayat, ia terlebih dahulu menuliskan basmalah dan ayatnya, kecuali sebelum surah Al-Fatihah.